إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i, karangan Syekh Al-Alama Al-Faqih Abdul Wahab bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih di kitab shalah berkenaan dengan sholat malam. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan perkataan musannif, yaitu disebutkan wa naflul lail al mutlaq afdalu. Ya, sholat sunnah di malam hari, sholat sunnah mutlak di malam hari lebih afdal daripada di siang hari. Kemudian di malam pun ada keutamaannya, di bagian mana? Wa nisfuhu al-akhir, separuh yang kedua, separuh terakhir lebih afdal daripada separuh pertama. Kemudian beliau mengatakan wa sulusuhu al-ausat afdal. Sepertiga yang pertengahan adalah lebih afdal. Sepertiga apa? Pertengahan. Ya, ini diantaranya adalah, atau hadis yang menerangkan tentang hal ini adalah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara atau waktu sholatnya itu Nabi Daud alaihissalam. Di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi SAW pernah mengatakan ahabus sholah ilallahi sholatu Daud. Itu sholat yang paling Allah cintai adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabus siyam ilallahi siyamu Daud, dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Daud. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman yuftiru yauman. Hadis Bukhari Muslim, ya, muttafaqun alaih. Jadi pembagian malam menurut tata cara sholatnya Nabi Daud. Di dalam hadis Bukhari Muslim ini disebutkan yang pertama, kana yanamu nisfal lail. Kana yanamu nisfal lail. Ya, salat separuh malam, ya. Kemudian yang berikutnya wa yaqumu sulusahu. Yaqumu yaqumu sulusahu, kemudian yanamu sudusahu. Yanamu sudusahu. Jadi ini malam, ya, bisa kita bagi menjadi 6 bagian, ya. 6 bagian. Si al-lail kita bagi 6 bagian, ya. Bagian pertama, bagian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya.
ada 6 bagian. Ini bisa dimulai dari ba'da isya ya, karena tidur ini kan ba'da isya. Ini awalnya ini ba'da al-isya. Ini dari ba'da, setelah sholat isya. Dan kalau yang lainnya nanti seterusnya ini sampai nanti Qobail fajar, di sini sebelum fajar. Nah, al-fajru asani ya. Fajar kedua atau fajar sodik. Nah, ini antara setelah sholat isya sampai fajar kita bagi 6 bagian. Kemudian sekarang tata caranya. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud dari malam ini tidurnya adalah separuhnya. Nah, separuhnya itu berarti dari bagian pertama ini 1/6 kan. Ini kan masing-masing 1/6 kan, bagi 6. Ini 1/6 pertama, 1/6 kedua, 1/6 ketiga, 1/6 keempat, 1/6 kelima, 1/6 terakhir. Nah, beliau tidur separuh malam. Berarti separuh malam itu 1/6 pertama, ini 1/6. Ini 1/6 semua ya. 1/6. 1/6. Nah, kalau separuh berarti 1/6 pertama, 1/6 kedua, 1/6 ketiga ini tidur. Ya 6. Nah, sampai 3 ya, ini sampai ke 3. Nah, dari sini ini apa? Tidur. Kemudian yakumu sulusahu, sepertiga malam ya, durasi sepertiga malam sholat. Ini sholat di sini. Nah, yusoli. Nah, sholat malam di dalam durasi sepertiga malam. Kemudian yana musudusahu. Tidur lagi di 1/6 terakhir. Nah, tidur. Nah, ini tata caranya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita bagi 6 jadi seperti ini. Kalau kita bagi 3, nah, kalau kita bagi 3 bagian, kalau kita bagi 3 bagian itu berarti kan dia ini 1/6 pertama, ini 1/6 kedua, 1/6 ini 3, 4, 5, 6. Kalau bagi 3 berarti ini 1/3 pertama, 1/3 kedua, 1/3 terakhir, agar kita mendapatkan istilah 1/3 terakhir. Nah, ini 1/3 pertama, 1/3 kedua, 1/3 terakhir. Kalau untuk jamnya ini bisa beda-beda tergantung jadwal sholatnya. Misalnya di sini ya, taruhlah ini jam 7 misalnya, ba'da isya misalnya jam 7.30 ya, jam 7.30. Misalnya ini fajar 04.30. Misal, tinggal kita bagi saja antara 7.30 sampai 4.30 itu berapa jam, kemudian kita bagi 6 bagian. 6 bagian. Kalau sudah ketemu 6 bagian, maka 1/6 pertama, 1/6 kedua, 1/6 ketiga tidur. 1/6 pertama dimulai setelah selesai sholat isya. Langsung jika tidak ada hajat yang lain.
sholatnya 1/6/4 dan 1/6/5. Ya. Kita bagi. Jadi sholatnya lama ini. Ya. Kemudian 1/6 terakhir ini tidur lagi. Jadi sebelum subuh itu tidur. Versinya tata cara Nabi Daud alaihissalam. Nah, kalau sepertiga terakhir di mana? Sepertiga terakhir di sini. Sepertiga terakhir di 1/6/5 dan ke-6 di sini. Nah, ini sepertiga terakhir nih. Nah, ini sepertiga terakhir. Nah, ini yang di dalam hadis disebutkan Allah SWT turun ke langit dunia. Barang siapa meminta maka akan diberi, minta ampun dengan diampuni. Ini sepertiga terakhir. Nah, versinya Nabi Daud ini sholatnya adalah dalam durasi 1/6/4 dan ke-5. Nah, 1/6/5 ini adalah awal dari sepertiga terakhir. Ini kalau ini sepertiga, 5/6 sepertiga, 1/6/5, 1/6/6, ini namanya sepertiga terakhir. Nah, sepertiga terakhir kalau dibagi dua itu adalah 1/6/5 dan 1/6/6. Nah, kalau mengikuti sholatnya Nabi Daud, ya, di 1/6/4 dan 1/6/5, maka akan ketemu juga sepertiga terakhir. Ya, ketemu sepertiga apa? Terakhir. Ini sholatnya di 1/6/4 dan 1/6/5 dari mana? Dari sini. Ya, beliau sholat sepertiga malam. Jadi sholatnya lama. Jadi ba'da isya sampai subuh itu dibagi 3. Nah, nih bagi 3. Nah, sholatnya Nabi Daud di dalam durasi sepertiga malam. Nah, ini sholatnya Nabi Daud di sini 4/5 ini. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, ini sholatnya Nabi Daud di situ. Versi Nabi Daud yang dikatakan Nabi SAW itu yang terbaik. Dia kenanya di sepertiga yang di awal. Karena yang di terakhir, sepertiga terakhir yang kalau bagi dua yang terakhirnya, beliau nih versi Nabi Daud tidur, ya, tidak sholat. Sholatnya sudah selesai di 1/6/4 dan 1/6/6. Sehingga dari sini kita bisa ketahui kalau kita mengikuti sholatnya Nabi Daud ini, ya, sholatnya lama ya. Dari ini sholatnya adalah sepertiga dari total malam, dari ba'da isya sampai subuh, ya, itu sepertiganya dipakai untuk sholat. Nah, sepertiganya dipakai untuk sholat. Sisanya untuk tidur. Berarti 2/3. 2/3 tidur. Jadi sepertiga itu sholat, sepertiga ini, dan 2/3. Nah, ini versi Nabi Daud, ya, sholatnya sepertiga. Ini yusoli atau sholat, as-sholat. Nah, ini an-naum. Nah, ini Nabi Daud. Jadi sepertiganya itu sholat, 2/3-nya tidur. Nah, ini lumayan lama ya. Sepertiga ini lumayan lama. 2/3 tidur. Nah, kalau kita ngikuti sholatnya Nabi Daud ini, yaitu sepertiga malam sholat dari 1/6/4 dan 1/6/5, kayak kita akan ketemu sepertiga terakhir juga. Tapi kalau kita hanya sholat di 1/6/4 ini selesai, tidak dilanjutkan sampai 1/6/5, maka kita tidak menemukan sepertiga terakhir. Kita hanya menemukan sepertiga ini, sepertiga kedua tengah, bergeng tengah. Jadi matan Muqaddimah ini memang disebutkan
wa sulusuhu al-ausat afdol. Kalau di matan memang al-ausat itu di sini memang. Ya, di sini. Karena ini ada 1/6 ini. Nah, ini masuk. Ya, pertengahan. 3. Sehingga kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti tata cara ini, tidak bisa sholat dalam durasi 1/3 malam, maka paling tidak kita ambil di 1/3 terakhir, mungkin di awalnya ini. Ya, mungkin di awalnya bisa langsung ke subuh, tapi kalau bisa dilanjutkan terus sampai menjelang subuh, tapi sebaiknya memang para ulama mengatakan sebelum subuh ini ada tidur, kalau menurut versinya Nabi Daud alaihissalam. Ya, ada tidurnya di 1/6 terakhir. Ya, di antara hikmahnya, kenapa kemudian tata cara Nabi Daud ini, yaitu kenapa di situ ada sebelum subuh tidur. Kenapa enggak dilanjutkan terus? Ya, dilanjutkan terus sampai subuh, karena diantaranya agar ketika sholat subuh itu lebih semangat, karena dia sudah istirahat tidur dulu. Beda kalau kita kemudian misalnya 2 jam sholat ya, sampai menjelang subuh, nanti ketika subuh akan terasa berat, ngantuk ya. Nah, tapi kalau kita tidur akan lebih semangat, dan kita disunahkan ketika sholat ya untuk dalam keadaan semangat. Hikmah yang kedua adalah lebih memperkecil peluang riya ya. Karena nanti kalau dia sholat subuh dalam keadaan ngantuk ya, ini seolah-olah menandakan oh ini tadi sholat malam ya, lama. Nah, nanti bisa timbul apa? Riya. Dan ini adalah syirik asghar, ini bahaya, naudzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau tidur dulu 1/6 terakhir, nah bangun-bangun pas subuh gitu kan, nah ini nanti dalam keadaan seger, jadi orang mengira oh ini biasa saja, tidak nampak tanda-tanda habis sholat malam ya, karena dia sudah tidur dulu. Ini tata cara dari Nabi Daud. Ini tinggal nanti dihitung sendiri, misalnya kita mulai 7:30 sampai subuhnya kapan, dibagi 6 bagian tadi, bagi 6 bagian. Kemudian bagian pertama, kedua, dan ketiga tidur, bangun bagian keempat dan kelima sholat ya. Sholat 1/3 tadi, kemudian bagian terakhir, 1 bagian terakhir tidur lagi sampai menjelang subuh. Ini kalau nggak bisa sholat 1/3 yang 1/3 malam, maka paling tidak di bagian kelima ini, biar ketemu 1/3 terakhir, karena 1/3 terakhir di sini. Tapi ini tadi tentang rincian atau detail pembagian waktu sholat dan tidur versi Nabi Daud alaihissalam, dan ini dikatakan Nabi SAW adalah yang paling Allah cintai, sehingga kita mencoba berdoa dan berusaha untuk bisa mengamalkan tata cara ini ya, agar bisa ibadah lebih meningkat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.